Sejak kita kecil, kita terbiasa untuk menyesuaikan diri. Kita belajar kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kepada siapa kita boleh jujur. Di rumah, kita diajari menghormati orang yang lebih tua. Di sekolah, kita belajar patuh. Di lingkungan sosial, kita diajari menjaga perasaan orang lain. Tidak ada yang aneh dari hal itu. Kita menyebutnya sopan, dewasa, atau profesional. Namun, seiringnya waktu, kebiasaan menyesuaikan diri ini pelan-pelan membentuk peran. Kita menjadi pribadi yang berbeda tergantung tempatnya. Di depan keluarga, kita menahan pendapat agar tidak dianggap durhaka. Di tempat kerja, kita mengangguk meski tidak selalu setuju. Di tongkrongan, kita tertawa pada hal yang sebenarnya tidak lucu. Namun, di balik kebiasaan itu, muncul satu pertanyaan sederhana yang jarang kita ucapkan dengan serius. Apakah ini benar-benar aku? Atau hanya peran yang aku mainkan agar bisa diterima? Gagasan tentang topeng ini sebenarnya bukan hal yang baru. Sejak zaman teater Yunani dan Romawi, manusia sudah mengenal persona, topeng yang dipakai aktor untuk memainkan peran. Dari sanalah konsep kepribadian berkembang. Artinya, sejak awal, manusia sadar bahwa hidup sosial selalu melibatkan peran. Kita tidak sepenuhnya bebas menjadi diri sendiri, karena setiap ruang punya aturan tak tertulis. Dalam konteks kehidupan kita di Indonesia, aturan ini tidak diucapkan, tapi seringkali terasa oleh kita. Kita paham kapan harus menerima, kapan sebaiknya tidak membantah, dan kapan lebih aman memilih diam. Di Indonesia, diam sering dianggap dewasa, berbeda pendapat kadang dianggap tidak sopan. Maka banyak orang memilih menyimpan pikiran, bukan karena tidak punya, tapi karena tahu resikonya. Seorang sosiolog bernama Erving Goffman menggambarkan kehidupan sosial seperti sebuah panggung pertunjukan. Ada front stage atau bagian depan panggung, saat dimana kita tampil di hadapan orang lain. Dan ada backstage atau bagian belakang panggung, tempat kita bisa melepas semua peran yang kita gunakan. Di Indonesia, bagian depan ini seringkali sangat kuat. Kita menjaga citra keluarga, nama baik, dan kesan di mata orang lain. Tidak jarang, demi menjaga kesan, seseorang bahkan hingga menekan perasaannya sendiri. Masalahnya, tidak semua orang punya ruang belakang panggung yang benar-benar aman. Ada yang di rumah tetap harus kuat, di lingkungan sosial harus tetap ramah, dan di media sosial harus tetap terlihat baik-baik saja. Pada akhirnya, kelelahan muncul bukan karena hidup terlalu sibuk, tapi karena tidak ada tempat untuk berhenti berperan. Kebutuhan untuk terus menyesuaikan diri ini berakar pada kebutuhan dasar manusia, yaitu rasa aman. Filsuf Thomas Hobbes pernah mengatakan bahwa manusia pada dasarnya ingin bertahan hidup. Dalam kehidupan sosial, bertahan hidup sering berarti diterima. Di Indonesia, diterima sering berarti tidak menonjol, tidak ribut, dan tidak berbeda terlalu jauh. Menjadi diri sendiri sepenuhnya bisa dianggap berisiko. Terlalu jujur bisa disebut kasar. Terlalu berbeda bisa dianggap aneh. Maka topeng sosial menjadi jalan tengah. Bukan karena kita palsu, tapi karena kita ingin tetap punya tempat. Namun, kompromi yang terus-menerus juga punya dampak. Friedrich Nietzsche mengingatkan bahwa tidak semua kebenaran bisa diterima oleh semua orang. Menjadi autentik berarti siap menanggung konsekuensi. Di masyarakat yang sangat menjunjung harmoni, keberanian untuk jujur sering berbenturan dengan keinginan untuk rukun. Karena itu, banyak orang memilih diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena lelah menghadapi penilaian. Psikolog Carl Jung menyebut topeng sosial sebagai persona. Menurutnya, persona penting agar kita bisa hidup bermasyarakat. Tapi jika seseorang terlalu lama hidup melalui persona, ia bisa kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Di Indonesia, ini sering terlihat pada orang yang terlihat baik-baik saja, rajin, dan bertanggung jawab, tapi selalu merasa kosong ketika sendirian. Kelelahan mental yang sering kita rasakan tidak selalu datang dari pekerjaan atau tekanan ekonomi. Kadang, ia datang dari upaya terus-menerus untuk memenuhi harapan, keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Di era media sosial, topeng ini menjadi semakin rapi. Kita memilih foto terbaik, kata-kata paling aman, dan ekspresi paling positif. Masalahnya, yang ditampilkan perlahan dianggap sebagai diri yang sebenarnya. Kita mulai bertanya, apakah kita bahagia? Bukan dari apa yang kita rasakan, tapi dari bagaimana respon orang lain. Pada akhirnya, menjadi diri sendiri bukan soal melepas semua topeng. Dalam kehidupan sosial, topeng memang dibutuhkan.
Yang penting adalah kesadaran. Kita harus tahu kapan kita sedang berperan dan kapan kita boleh berhenti. Menjadi dewasa bukan berarti selalu kuat dan selalu bisa menyesuaikan diri. Kadang, menjadi dewasa berarti memberi diri sendiri izin untuk jujur. Setidaknya saat tidak ada yang menonton. Karena topeng seharusnya membantu kita hidup, bukan membuat kita lupa siapa diri kita yang sebenarnya.